Piala AF 2026 sudah memasuki dua pertandingan buat timnas Indonesia ya, walaupun masih babak penyisian. Yang pertama main di Stadion Pakansari Bogor melawan Kamboja, Indonesia sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua main di Chonburi, Thailand sebagai tuan rumah Timor Leste. Ketika melawan Kamboja, Indonesia berhasil menang 5-1 dengan determinasi tinggi dari awal sampai akhir, dan pemainnya juga pemain inti semua di liga lokal, karena pemain naturalisasi abroad yang di luar negeri tidak bisa ikut karena tidak diizinkan oleh timnya. Piala AF juga tidak masuk agenda FIFA, makanya klub juga tidak bebas untuk mengizinkan atau tidak pemainnya untuk bermain di timnas. Beda ya kalau FIFA ASEAN, nanti FIFA ASEAN Cup itu merupakan agenda FIFA, mungkin klub-klub diwajibkan untuk melepaskan pemainnya untuk main. Kembali lagi kita di dua pertandingan tersebut. Ketika melawan Kamboja kita menang 5-1, bisa dikatakan pemain-pemain inti di pemain-pemain intinya ya, dan mereka mayoritas memang bermain di Liga Super. Kemudian ketika melawan Timor Leste di Chonburi, Thailand, Indonesia walaupun menang 3-0 tapi kesulitan. Sampai menit ke-70 Indonesia baru bisa memasukkan gol ke gawang Timor Leste. Padahal Timor Leste itu main 10 orang karena salah satu pemainnya ini kena kartu merah. Pemain Timor Leste itu kena kartu merah. Kemudian Kamboja itu dan Timor Leste juga secara peringkat itu masih di bawah timnas Indonesia. Kita sebagai fan melihat bahwa permainannya masih kurang greget ketika melawan Timor Leste. Walaupun strategi melawan Timor Leste itu adalah rotasi pemain. Jadi beberapa pemain inti yang dimainkan di ketika melawan Kamboja seperti Sandi Walsh, Nadeo Argawinata, Beckham Putra, Rizky Ridho itu, terus Beni Pamungkas tidak dimainkan sejak awal. Mungkin Tom Haye, Ivar Cimber sama Michael Becker mungkin yang dimainkan sejak sebagai fan masih ada problem pemain-pemain kita itu tidak konsisten. Ketika pemain inti dan pemain cadangan itu mungkin tidak bisa main konsisten untuk menghadapi turnamen yang cukup besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia, mungkin juga AFF. Kita butuh pemain-pemain yang konsisten, kita butuh permainan yang konsisten. Ini artinya bahwa permainan kita membutuhkan seperti keinginan dari ya, kita tidak hanya punya 11 tim, 11 pemain dalam satu tim, tapi kita harus punya 22 tim. Artinya pemain lapis pertama
ataupun pemain baru cadangan itu memiliki kualitas dan permainan yang sama, dan itu akan kita lihat ketika Indonesia melawan tim-tim di Asia Tenggara yang peringkat FIFA-nya lebih baik, seperti misalnya Vietnam itu peringkat FIFA-nya di atas kita 100 berapa gitu. Thailand peringkat FIFA-nya itu di 93. Indonesia peringkat FIFA-nya masih di 122. Jadi dua permainan itu ya, apalagi ketika melawan Timor Leste bergetar juga ya, walaupun Timor Leste yang jauh peringkat FIFA-nya jauh di atas, jauh di bawah kita, tapi kita kesulitan memasukkan gol. Ketika beberapa pemain intinya kita masukin seperti Doni Pamungkas, terus Ratnangun, kemudian Sandewas, baru kita bisa mencetak gol pertama lewat San Patinama, kemudian Michael Becker. Satu lagi nya saya lupa ya siapa yang lakunya. Dan Piala AFF ini Indonesia belum pernah mendapat juara. Yang paling banyak adalah Thailand 7 kalau nggak salah, kemudian Vietnam kalau nggak salah 4, Singapura 3, kemudian Malaysia 1. Dan dilihat dari permainan ketika melawan Kamboja, dan itu hanya separuh dari kekuatan kita, karena beberapa pemain kita yang main di liga top Eropa tidak ikut Piala AFF seperti Jaides, Abel Hidero, terus Martin Paes ya, terus Kevin Dick ya, Abdul Verdong, Oli Romeni ya, Nathan Aon ya, terus Justin Hebner. Ketika kita melawan Kamboja, optimis itu ada, dan saya merasa yakin 2026 Indonesia bisa menjuarai Piala AFF. Ujian PR dan adalah ketika Indonesia melawan Vietnam, karena Vietnam peringkat FIFA-nya lebih baik daripada kita. Tetapi rumus bola, kita tidak boleh meremehkan tim manapun. Secara membuktikan peringkat tidak bisa menjadi ukuran pasti menang di lapangan. Peringkat di bawah bisa mengalahkan peringkat yang di atas. Tapi dilihat dari permainan ketika melawan Kamboja, DRT maju tinggi dari awal sampai akhir, harapan itu ada. Semoga Indonesia 2026 mendapatkan Piala AFF, bukan cuma sebagai spesialis runner. Mudah-mudahan